saya Noval Muhammad dengan NIM 55552220051. Hari ini akan memberikan tutorial terkait dengan penggunaan MIOP dengan menggunakan aplikasi MIOP. Yaitu yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi MIOP-nya. Kemudian ini serial number di skip saja. Nah, untuk company name ini disesuaikan dengan soal. Sebentar. Yaitu PD Noval Muhammad. Kemudian ABN di skip, address itu juga disesuaikan, yaitu Jalan Mendut Barat. Dan untuk phone number itu 022 555. Itu ke fax number juga sama. Email address disesuaikan. Kemudian kita klik next. Setelahnya current financial year-nya yaitu 2020. Kemudian last month of financial year-nya kita ganti Desember, conversion month-nya juga ganti Desember, dan number of accounting periods-nya kita ganti benar 12. Kemudian next. Sudah sesuai dengan sebelumnya, yaitu next lagi. Ini kita pencet opsi ketiga. Kemudian untuk penyimpanan file dapat disesuaikan ya sama teman-teman mau nyimpen di mana. Cuman kalau saya itu ada file tersendiri untuk MIOP. Kita save di situ. Kemudian next. Lalu kita pencet comment center. Nah, teman-teman, jika sudah kita langsung pergi ke account. Kemudian kita menyusun accounts list-nya. Kita pencet accounts list. Nah, ini ada beberapa akun yang memang perlu diganti. Yang pertama itu kita ke akun aset dulu. Nah, untuk general check account itu kita ganti menjadi cash in bank. Pencet OK. Kemudian untuk undeposited funds itu kita ganti menjadi petty cash. Maaf. Karena di situ petty cash itu 1.200 ya, dan ini ada payroll check account yang mana akan ke double kan nantinya, jadi 1.200 ini kita ganti menjadi 999 supaya bisa. Nah, yang tadi itu kita ganti menjadi 1.200, yaitu memasukkan akun petty cash. Baru nanti dia akan bisa. Kemudian selanjutnya itu kita ganti trade debtors. Ini kita ganti menjadi accounts receivable atau piutang, yang ininya kita ganti menjadi 1.300 sesuai dengan soal. Chat OK. Kemudian kita ke liability. Nah, di liability ini ada juga akun-akun yang perlu diganti. Yang pertama itu trade creditors. Trade creditors itu kita ganti menjadi accounts payable dengan nomor akunnya 1.100. Oke, terus kita ganti JST collected. JST collected ini kita ganti jadi PPN outcome, yaitu dia 1.500. Oke. Kemudian GST paid-nya itu PPN income 1.600. PPN income. Oke. Nah, setelah sudah diganti barulah kita bisa memasukkan akun ke dalam accounts list-nya ini sesuai dengan soal ini. Tapi pertama kita sebelum menyusun akun-akun yang ini kita membuat header akun terlebih dahulu. Caranya itu pertama kita pencet new. Bagian PPN in outcome itu seharusnya other liability diganti menjadi other current liability, dan untuk PPN income-nya itu diganti menjadi sama juga other current liability. Baru kita bisa mengganti akun menambahkan akun-akun yang lain. Jadi teman-teman untuk memasukkan header account itu
Di sini kita tulis account number-nya itu 1000, kemudian sesuai yaitu current asset, kemudian new lagi. Di sini masih ada fixed asset, yaitu kita masukkan account number-nya 2000. Kemudian kita pencet OK. Nah, di sini sudah terlihat. Sekarang kita tinggal tambahkan akun-akun yang di bawahnya, yaitu detail account. Nah, ini kita pertama masukin current asset terlebih dahulu. Current asset. Nah, ini ya, cash in bank sudah dimasukkan, petty cash sudah, accounts receivable sudah, maka selanjutnya kita memasukkan allowance for doubtful debt. Kita klik new lagi. Semua terinput ya, sesuai dengan soalnya. New lagi. Prepay train. Oke, di sini kita bisa langsung new lagi. Di sini kita ganti ke fixed asset, account type-nya teman-teman ganti jadi fixed asset. Kemudian account number-nya disesuaikan yaitu 2100. Equipment at cost. New lagi 2110. Equipment accumulated depreciation. Oke. Nah, ini sudah diinput semua. Ini sebenarnya ini opsional, tapi lebih baik dilakukan karena nanti lebih rapi. Jadi biar si detail akunnya itu kelihatan, teman-teman bisa pencet di sini di bagian detail akunnya, kemudian pencet down. Jadi biar lebih terlihat gitu yang mana header accountnya, yang mana yang detail accountnya, satu persatu. Setnya udah. Oke, selanjutnya kita masuk ke liability. Nah, di liability juga sama. Nah, di liability teman-teman juga memasukkan header and detail account seperti yang di aset tadi. Kita masukin header account dulu. Di sini header account untuk liability itu ada current liabilities dan long term. Kita masukkan currentnya dulu, header account, kemudian account type-nya sudah liability. Sebentar. Kemudian ini account number-nya 2000. Maaf, 1000. Account name-nya adalah current liability. Terus kita new lagi. Di sini 2000 untuk long term liabilities. Pencet OK. Biar lihat dulu. Oke, ini sudah. Kemudian kita baru bisa memasukkan si detail account-nya seperti yang tadi. Ini kita ganti ke current liability. Account number-nya 1100 untuk maaf, account payable sudah ya tadi. Account payable kan sudah, kita langsung ke expense payable. Expense payable. Lanjut lagi sama seperti tadi, sesuai dengan soal. Income tax payable. Next lagi 1400 untuk PPN payable. New lagi PPN outcome dan PPN income sudah. Berarti kita langsung ke long term liabilities. Ini di OK dulu aja. Ini seperti biasa ya teman-teman, di down aja biar lebih terlihat. Nah, ini long term liabilities ini kan ada AP accrual inventory ya, dan dia kodenya 2100. Nah, seperti tadi dia karena double kita tidak bisa memasukkan bank Permata Loan ini. Jadi ini kita ganti aja jadi 999. Oke. Nah, baru kita bisa masukin long term liabilities-nya. Nah, ini kita masukin bank Permata Loan. Bank Permata Loan. Oke. Nah, ini sudah untuk liability selesai, kita pindah ke equity.
Nah, untuk equity ini disesuaikan dengan yang di bawah di neraca saldo ini karena ada perbedaan. Sebentar. Nah, yang ini. Teman-teman masukin yang Andrian Capital sama Andrian Drawing. Kita pencet new dulu. Di sini equity untuk Andrian Capitalnya 1100. Andrian Capital. Kemudian new lagi. Ini 1200 untuk Andrian Drawing. Kita pencet OK. Nah, bagian revenues. Di income itu sama seperti yang akun-akun sebelumnya kita memasukkan, yaitu akun sales. Terus selanjutnya ada akun sales return dengan nomor akun 1200. Sales return. Pencet OK. Selanjutnya masih ada cost of sales atau cost of goods sold juga. Di sini 1100. Cost of goods sold atau HPP. Terus new lagi 1200 untuk freight paid. Kita pencet OK. Beban transportasi pembelian. Kemudian expense. Expense ini ada beberapa akun yang harus dimasukin, lumayan banyak ya untuk beban. Yang pertama itu kita memasukkan advertising expense terlebih dahulu. Advertising expenses. New lagi 1100. Ini kayaknya nggak muat, kebanyakan, jadi saya singkat aja di sini. Telepon, electricity expense. Oke, bisa. Kemudian ini store supplies. Ini 1300 untuk bad debts expenses. Lanjut ke 1400 untuk depreciation expenses. Lanjut lagi baru ini 1500 untuk insurance expense. Ini lagi 1600 untuk rent expense. 1700 untuk wages and salaries. Dan yang terakhir itu 1800 untuk other operating expenses. Ini kita pencet OK. Sudah selesai. Selanjutnya kita masukin ke other income karena di sini ada interest revenue. Cuman satu, yaitu interest revenue. Oke, yang terakhir itu ada other expense. Kita masukin interest expense. Selanjutnya bank service charge. Dan income tax expense. Oke. Sudah ya teman-teman, sudah masuk semua. Nah, selanjutnya teman-teman, karena pengumputan account list sudah selesai semua, kita akan menyeting atau mengatur tentang pajaknya. Pajak yang dikenakan di transaksi ini, itu ini bisa teman-teman close dulu. Kemudian di sini, maaf, sebentar. Kemudian ke tax codes. Nah, di sini kan ada banyak banget terkait dengan teksnya. Itu teman-teman hapus semua kecuali goods and service tax sama not reportable. Semuanya dihapus. Sisakan dua itu karena di soal ini kita hanya menggunakan dua itu saja. Ini delete juga, delete. Selanjutnya, kalau sudah disisakan dua ini, kita ganti di sini GST-nya. Ini kita ganti jadi PPN. Kemudian description-nya kita ganti jadi, oke kan saja, pajak pertambahan nilai. Tax type-nya itu, ya ini sudah benar, goods and service tax. Kemudian untuk rate pajak
pajaknya atau jumlah pajaknya itu disesuaikan dengan soal ya teman-teman. Ini kan di sini tuh PPN-nya 10% ya tuh. Jadi ini sudah benar 10%. Nah, pastikan yang bawahnya juga linked account-nya, yang di atas PPN outcome dan yang di bawah PPN income. Nah, kalau sudah kita klik OK saja. Nah, untuk yang not reportable ini kita ganti jadi description-nya tidak dikenakan pajak. Karena tidak dikenakan pajak jadi rate-nya 0% ya. Untuk yang bawah masih sama PPN outcome dan PPN income link account-nya. Kita klik OK. Kemudian kalau sudah selesai kita bisa close dan lanjut ke langkah yang berikutnya. Langsung pergi ke pencet menu setup, kemudian ke linked accounts. Yang pertama itu teman-teman buka ke accounts and banking accounts. Nah, ini untuk yang bank account for undeposited funds itu kan petty cash. Nah, ini bisa teman-teman ganti ke cash in bank. Ini ya saja. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk account and banking account sudah, kita ke sales accounts. Nah, sales accounts ini teman-teman pastikan untuk yang dua ini sudah ke accounts receivable dan cash in bank. Kalau sudah sesuai, kita klik OK saja karena tidak ada yang perlu diganti. Kemudian selanjutnya kita ke bagian purchases. Nah, untuk purchases ini juga teman-teman pastikan untuk liability account itu dia linknya ke accounts payable, dan yang bank account for paying bills ke cash in bank. Nah, tapi di sini kan dicentang, ini dimatikan saja. Jadi yang tersisa itu hanya accounts payable dan cash in bank saja. Kalau sudah, kita klik OK. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung memasukkan neraca saldo awal yang sesuai dengan soal yang di sini. Caranya itu teman-teman pergi ke setup, kemudian ke balances, baru kita klik account opening balances. Nah, ini sebentar. Oke. Nah, teman-teman masukkan sesuai dengan saldo ataupun nominal di soal. Untuk cash in bank itu 41.520.000. Sudah diklik tab, kemudian ini nggak ada, petty cash 9.800.000. Accounts receivable 85.800. Allowance for doubtful debt. Ini dia akun kontra ya teman-teman, harusnya kan dia di debit ya. 11.800 ini. Nah, karena dia akun kontra, teman-teman bisa tambahkan minus, kemudian baru diketik nominal. Nah, nanti dia akan muncul kurung seperti ini, artinya akun kontra. Kemudian untuk merchandise inventory itu 520 juta. 520 juta. Oke. Store supplies 9.800. Prepaid insurance 15.300. Prepaid rent 21.300. Prepaid tax 15 juta. Voluntary withholding nggak ada, ini juga nggak ada. Kita langsung ke equipment at cost, yaitu 63.300.000. Nah, ini ada akun kontra lagi ya teman-teman untuk equipment accumulated depreciation itu sebesar 16.500.000. Karena dia kan sebenarnya masuk ke aset tetap dan akunnya kan seharusnya normalnya di debit, jadi dia akun kontra. Kita tambahkan minus saja sebentar. 16 minus 16.500.000. Nggak ada. Kita langsung ke liability. Untuk account payable-nya dia itu 69.300. Expense payable-nya 3.900.000. Income tax payable yang nggak ada. PPN payable 1.500.000. PPN outcome yang nggak ada. Income juga nggak ada. Bank permata loan-nya 301 juta. Kemudian ini nggak ada, ini juga nggak ada. Langsung ke equity. Ini Andrian Capital itu dia sebesar 365.250. Ini untuk drawingnya juga sama, dia akun kontra yaitu sebesar 25.400. Dan earnings gak ada. Kita langsung ke sales. Sales itu dia sejumlah 503.300.
Cost return nggak ada. Cost of goods sold 314 100 juta. Freight paid-nya 8.800.000. Advertising expense itu dia 4.200.000. Telepon electricity 8.700.000. Store supplies 4.750.000. Bad debt 15.100.000. Depreciation 16.500.000. Insurance expense 14.300.000. Rent expense 23.300.000. Wages and salariesnya dia 36.300. Other operating expense 9.300.000. Udah, langsung ke other income. Interest revenue di sini ada 6.100.000. Interest expense-nya ada 9.480.000. Dan yang terakhir bank service charge-nya ada 6.600.000. Oke, nah ini sudah semua di input ya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan dia balance, itu teman-teman harus cek amount left to be allocated-nya itu sejumlah $0 di sini. Yang artinya berarti teman-teman sudah memasukkan si nominalnya itu sesuai sudah balance gitu ya. Kalau misalkan di sini masih nyisa ataupun masih ada tidak nol gitu, berarti masih ada yang tidak balance dan ada yang perlu diperbaiki gitu. Kita klik OK saja. Nah, setelah selesai menginput neraca saldo, langkah berikutnya itu kita membuat kartu customer dan supplier. Nah, teman-teman bisa langsung ke bagian card file, kemudian pencet cards list. Nah, ini kita pertama bikin kartu customer dulu. Nah, ini ada daftar customer dan supplier. Untuk yang pertama, teman-teman bisa pencet new. Kemudian ini sudah benar. Nah, name-nya itu Tekno Computer. Card ID-nya itu nomor kartunya, maaf. Nomor kartunya C001. Address-nya di Jalan Tirtayasa nomor 22. City-nya Bandung. State-nya Jawa Barat. Country-nya Indonesia. Phone-nya 022 623 0197. Oke, selanjutnya untuk customer yang pertama sudah selesai, lanjut ke customer yang kedua, yaitu untuk Trans Computer. Card ID-nya C002, address-nya di Jalan Cileunyi Raya nomor 70 Bandung. Maaf. City-nya Bandung, state-nya Jawa Barat, postcode nggak ada, Indonesia. Nomor telepon 022 723 5454. New lagi. Selanjutnya untuk Mega Computer, card ID-nya C003, address-nya di Jalan Sukasari nomor 12, city-nya Bandung, state-nya Jawa Barat. Untuk phone-nya yaitu 022 621 0164. Terakhir untuk Prima Computer, card ID-nya C004, address-nya untuk Prima Computer itu Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, City Bandung, State Jawa Barat, Country Indonesia. Untuk phone-nya 022 622 1234. Oke, kita okekan saja. Nah, ini sudah masuk semua untuk yang daftar customer. Kita lanjut ke supplier karena memasukkan kartu supplier, membuat kartu supplier. Sama seperti tadi, kita pencet new. Nah, untuk name-nya ini PT Makmur Jaya. Card ID-nya S001, address di BEC lantai 1 nomor 12, city-nya Bandung, state Jawa Barat, country Indonesia. Phone 022 630 3334. Oke, kita new lagi. Di sini CV Setia Abadi. Card ID-nya S002,
addressnya BIP lantai 3 nomor 31, city-nya Bandung, set Jawa Barat 0223810 new lagi. Ini PT Lodan, card ID-nya S003, addressnya ITC lantai 2 nomor 29, City Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan membuat kalau di soal ini kan ada daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang. Daftar saldo piutang dagang itu untuk si customer, sedangkan untuk utang dagang itu untuk supplier. Jadi langkah selanjutnya adalah kita membuat buku besar pembantu piutang dagang untuk customer dan buku besar pembantu utang itu untuk supplier. Nah, ini bisa teman-teman close saja. Kita langsung ke setup, kemudian ke balances ya, balances, kita ke customer balances. Nah ini kita bikin, sebentar, kita bikin buku besar pembantu piutang dagangnya dulu untuk supplier. Ini teman-teman bisa pencet add cell, kemudian yang pertama itu kan Tekno Komputer, kita klik. Nah ini termsnya, maaf saya lanjutkan, ini kita ganti menjadi in a given days. Untuk balance due days kita ganti menjadi 30. Kita pencet OK. Nah ini invoice-nya disesuaikan. Untuk Tekno Komputer itu kan mana, ini nomor faktur, ini di copy aja. Untuk tanggalnya itu kan dia, nah ini saya formatnya ini format Inggris ya, dia ngikutin format bahasa Inggris. Jadi tanggalnya itu bulan, tanggal baru tahun. Di sini kan tanggalnya 25 November, jadi 11/25/2020. Oke, untuk memonya itu saldo awal piutang dagang. Text code sesuai. Kalau sudah, kita langsung record saja. Oke. Kemudian ternyata saya lupa masukin si outcome-nya. Kita mulai lagi dari awal, yaitu untuk memasukkan daftar saldo piutang dagang itu pencet Tekno Komputer yang pertama, ini kita ganti in a given days, balance-nya 30. Oke, date-nya sudah sesuai. Customer PO-nya nggak usah, memonya itu kita ganti saldo awal piutang dagang. Nah ini tadi saya lupa masukin yang ini, yaitu sejumlah 34.100. Text code-nya ini oke, udah benar, use text code sesuai ya, 3.100.000. Ini kita record. Oke, berkurang ya, tadi tidak berkurang karena belum masukin si nominalnya. Kemudian selanjutnya kita add lagi. Untuk selanjutnya itu trans computer, termsnya kita ganti jadi in a given days, balance due days-nya 30, date-nya, invoice-nya 11/25. Ini date-nya untuk trans computer itu tanggal 29 November. Ini saldo awal piutang dagang. Teksnya jumlahnya itu 28.600. Record. Oke. Sebentar, saya mau ngecek dulu. Tadi invoice-nya belum saya ganti. Ini F11 12 untuk teknik komputer. Oke, close. Maaf. Set. Selanjutnya itu Mega Computer.
invoice-nya untuk Mega Komputer F1110, date-nya itu dia tanggal 23 November. Customer PO-nya kosongkan, ini saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya itu 19.800. Record. Oke. Yang terakhir itu ada Prima Computer. Untuk invoice-nya F1114. Tanggalnya tanggal 24. Memonya itu saldo awal piutang dagang. Total including tax-nya Prima Computer itu 3.300. Record. Oke. Nah, ini kalau misal udah dapat pesan congratulations, your total outstanding bla 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 bla, itu berarti sudah sesuai nih, sudah 0 out of balance amount, berarti memang jumlahnya sudah sesuai, yaitu 85.800. Ini kita bisa close aja. Sekarang kan kita mau bikin daftar saldo utang dagang atau buku besar pembantu utang dagang untuk supplier, ya benar. Kemudian ini teman-teman bisa langsung kayak tadi ke setup, terus ke balances dan ke supplier balance. Nah, ini sama seperti tadi. Ini kita tinggal add purchase, terus supplier name-nya siapa? Yang pertama kan PT Makmur Jaya. Termsnya ini kita ganti lagi ya, jadi in a given days, sama seperti tadi. Kita ganti 30. Oke. Terus nomor fakturnya C15234. Date-nya itu tanggal sebentar. Tanggal 23 November, berarti ini November 23. Sebentar. Kemudian supplier invoice. Kemudian untuk si memonya ini kita ganti jadi saldo awal utang dagang. Nah, ini total including tax-nya itu 23.100. Ntar untuk tax code-nya ini pen income oke, benar 2.100.000. Kita record saja. Record. Oke. Lanjut ke CV Setia Abadi. CV Setia Abadi, termsnya kita ganti juga in a given 30. Oke. Ininya nomor faktornya F1289. Tanggal 20. Tanggal 20. Ini saldo awal utang dagang. Total including tax-nya 17.600. Record. Oke. Terakhir PT Lodan. Termsnya sama, diganti in a given balance due days 30. Oke. Tanggal 28. Ini saldo awal utang dagang. Total including tax-nya 28.600. Maaf. Congratulations, berarti sudah sesuai, sudah balance. Oke. Ini sudah sama ya teman-teman, 69.300. Ini sama. Oke, setelah selesai kita sekarang selanjutnya itu di sini ada persediaan barang dagangan, yaitu kita membuat list item atau list barang yang akan dijual. Ini kita close saja teman-teman karena sudah. Caranya itu teman-teman ke menu inventory. Nah, selanjutnya kita pencet items list. Nah, kita pencet new. Di sini item numbernya itu yaitu 1. Itu I apa 1 ya? I230P. Tab name-nya IBM P230. Nah, ini teman-teman di checklist semua I buy sampai I inventory. Nah, untuk cost of sales ini kita link ke cost of goods sold. Untuk yang income ini kita link ke sales, dan yang asset account itu kita link ke merchandise inventory. Merchandise ini dia. Nah, setelah ini kita langsung ke item details, maaf, ke buying.
Untuk buying unit of measure-nya kita tulis ini unit. Ini tax code when brought about-nya itu kita ppn. Nah, untuk si last purchase price standard cost, untuk yang ini dibiarkan saja teman-teman. Kita langsung lanjut ke selling details. Base selling price-nya itu sebesar 16 juta. Ini unit sama tax code when sold-nya itu ppn. Oke. Oke, setelah udah kita langsung oke aja. Ini kan baru satu dan di sini item listnya ada dua, yaitu kita masukin lagi satu lagi. Untuk item number itu A60 PC. Name-nya Acer P60. Ini sama. Sudah ya. Kita langsung ke buying details. Sudah sesuai selling detailsnya. Ini best selling price-nya itu 12.500.000. Oke. Nah, teman-teman, setelah udah selesai memasukkan si barang yang ini jual atau barang yang ini dagang, kita close dulu ini karena udah. Kita nentuin dulu apa namanya, metode si penilaian persediaan barang dagang itu. Caranya yang ke set item prices. Terus ini kan ada beberapa menu, kita pencet average cost. Sudah dipencet, lalu kita oke. Setelahnya kita bisa langsung hitung ke saldo awal si barang dagangnya. Kita langsung ke count inventory. Nah, di sini kan ada counted on hand difference. Di tiga ini teman-teman cukup mengisi yang counted aja, yaitu untuk Acer P60 kan dia kuantitinya 16. Nah, untuk si IBM itu dia kuantitinya 20. Bisa langsung di adjust inventory. Kemudian yang ini kita link ke merchandise sebentar. Dicari aja merchandise inventory. Merchandise inventory. Nah, ini use account. Oke, continue. Oke, continue. Oke, ini sudah. Nah, ini teman-teman, date-nya itu kita ganti ke 31 Desember kalau nggak salah. Sebentar. Oke. Karena kalau diganti ke 30 November nggak bisa, jadi harus tanggal segini. Kemudian untuk memonya, saldo awal persediaan barang dagang. Unit costnya dimasukkan sesuai dengan soal 16 juta. Sebentar. Kita tap saja. Ini unit costnya yaitu 12.500.000. Maaf, kebalik. Ini yang A60 PC itu dia 12.500.000. Nah, yang ini itu dia 16 juta. Oke, kalau sudah semua, teman-teman bisa langsung klik record. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan dokumen-dokumen transaksi yang sudah ada. Di sini ada lumayan banyak. Yang pertama itu kita memasukin bukti penerimaan kas dulu dari perusahaan dagang Pelangi. Untuk bukti penerimaan kas, teman-teman bisa langsung ke menu sales. Kita ke receive payments. Nah, ini customernya dari Tekno Computer. Kita pencet. Amount receive-nya itu sebesar 34.100. Payment method-nya itu dia cek, uang tunai. Cek. Kemudian tanggal penerimaannya itu dia tanggal 3 Desember 2020 ya. Oke. Ini teman-teman jangan terkecoh karena nomornya itu yang dipakai adalah BKMI, nomor fakturnya.
BKM 121. Oke, kita tap 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 tap. Nah, ini tap terus aja sampai kalau udah 0 berarti itu sudah sesuai. Kita langsung pencet record aja. Nah, selanjutnya untuk pembuatan voucher kas kecil itu teman-teman bisa di close dulu. Sebentar. Close aja. Teman-teman bisa ke banking, kemudian ke spend money. Nah, di sini itu pembayaran kepada kantor PLN berarti pembayaran listrik dan telepon. Sebentar. Mohon maaf. Untuk spend money cash in bank ini kita bisa langsung ganti ke petty cash karena voucher kas kecil. Kemudian tanggalnya itu kita ganti ke 4 Desember 2020. Sebesar 975.000. Memonya yaitu pembayaran listrik dan telepon pada bulan November. Oke, next. Nah, ini account yang kita gunakan itu apa namanya? Expense. Nah, ini akunnya itu expense payable. Kenapa? Karena kan kita membayar si beban listrik telepon ini untuk bulan lalu ya, bulan November. Jadi ini kita use account. Ini kita tap aja. Tap juga. Oke. Kita bisa langsung record. Ntar dipastikan dulu sudah sesuai. Kalau sudah sesuai semua, bisa langsung diklik record. Oke, teman-teman, selanjutnya itu kita membuat faktur. Yang ini itu pertama kita membuat faktur pembelian karena di sini itu bukan nama perusahaan kita, yaitu perusahaan dagang pelangi, berarti itu adalah faktur pembelian. Ini bisa di cancel aja. Kemudian teman-teman bisa langsung ke sales, terus enter sales. Nah, di sini teks inklusifnya dihapus dulu ya. Customernya itu kita ke Trans Computer. Kemudian tab termsnya itu kita ganti jadi in a given days 30. Kemudian teks inklusifnya dihapus. Ini udah benar. Nomor invoice-nya atau nomor fakturnya itu F121 tanggal 6 Desember. Oh, ini udah benar. Customer PO nggak usah. Ship itu kuantitasnya 9. Untuk item number IBM, harganya IBM itu 18 juta. Ini kuantitasnya 7. Itemnya itu A60 Acer sejumlah 14 juta. Oke, ini udah sesuai ya teman-teman. Jumlahnya 286 juta. Ini juga total amountnya 286 juta. Kalau sudah sesuai berarti kita langsung klik record aja. Kemudian selanjutnya itu adalah pembuatan nota kredit. Berarti ada barang yang diretur. Ada retur penjualan. Sama seperti yang tadi, teman-teman tinggal ke customer. Terus ini kan yang diretur adalah Transcomputer. Termsnya sama. Terms diganti dulu. In a given. Balance deposit 30. Oke. Invoice-nya itu nomor NK12 1. Date-nya 7 Desember 2020. Nah, kalau retur itu kan berarti ada barang yang dibalikin. Jadi biasanya kalau kita di sini ngetik angka pada umumnya, ini kita tambahkan minus di sini, minus 2 recordernya. Nah, ini untuk item number IBM. Kita price-nya itu sebesar 18 juta. Next. Nah, untuk yang selanjutnya itu minus 1. Ini untuk item Acer sebesar 14 juta. Nah,
Oke. Ini sudah sesuai ya teman-teman, 55 juta jumlahnya di returnya. Kemudian oh ya teman-teman juga pastiin di layoutnya ini sudah saya ganti sebelumnya, untuk dari kan tadinya service, ini kita ganti jadi item kalau sudah oke. Selanjutnya itu teman-teman ganti ini untuk income account for tracking salesnya itu kita ganti jadi sales return karena dia retur penjualan. Oke, nah untuk item yang berikutnya juga sama, diganti jadi sales return. Sales return. Oke. Nah, kalau sudah sesuai semuanya, tinggal kita klik record. Langkah selanjutnya untuk nota kredit, teman-teman bisa pencet menu register. Kemudian ini dari tanggal 1 Januari 2020 sampai eh, tanggal 31 Desember deh. Oke, nah ini udah muncul semua. Selanjutnya teman-teman bisa ke returns and credits. Sebentar. Returns and credits. Nah, ini bisa dipencet apply to sell. Nah, ini karena tanggal buatnya ada 7 Desember, kita ganti dulu 7 Desember 2020. Nah, ini nomor fakturnya disesuaikan tuh NK121. Nah, ini sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, tadi saya lupa jelasin untuk amount applied ini teman-teman bisa klik yang tadi, klik ini aja. Nah, nanti dia financier sama out of balance-nya bakalan berubah jadi 0, artinya dia sudah balance. Nah, kalau sudah sesuai, teman-teman tinggal klik record aja. Oke. Oke, teman-teman, ini untuk transaksi yang terakhir, yaitu terkait dengan faktur pembelian. Seperti tadi saya salah, yang atas itu yang ini seharusnya faktur penjualan. Nah, yang ini faktur pembelian. Kan berbeda ya, ada diterima oleh Andrian, berarti kan kita yang beli. Ini bisa langsung di close aja. Ini juga cancel. Teman-teman ke bagian purchases, terus ke enter purchases. Nah, di sini kan suppliernya, sebentar. Oke, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan sedikit, error. Uh, Setelah udah enter purchases, teman-teman jangan lupa layoutnya itu diganti dari service ke item. Kita oke. Kemudian ini kan dari CV setia abadi. Kita klik. Tab, terms diganti seperti biasa. In a given days. 30, oke. Teks inklusifnya dihapus ya, jangan dicentang. Ini nomornya itu F06. Kemudian tanggal 26 Desember 12 26 2020. Oke, billnya itu tadi 12. Item numbernya itu untuk IBM. Price-nya sebesar 16.400.000. Nah, ini 11. Ini untuk item Acer. Price-nya itu 12.400.000. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa karena tadi ada retur penjualan ya, kalau tidak salah. Nah, ini teman-teman ganti dari sales return ke sales untuk itemnya, sama yang bawah juga. Oke. Oke. Nah, kalau sudah sesuai, total amount-nya 366.520. Sudah semuanya sesuai, kita klik record. Karena yes. Oke, teman-teman, tadi kita sudah selesai untuk memasukkan semua transaksinya. Kemudian perintah selanjutnya adalah untuk mengecek jurnal transaksi. Nah, cara mengecek jurnal transaksi itu bisa dari purchases, bisa dari accounts. Pokoknya transaction journal itu kan dia ada terus. Itu kita bisa langsung klik aja. Nah, ini kita bisa kelihatan ya jurnal-jurnal yang udah kita input, dari jurnal pembelian, jurnal inventory, sales, receipts, disbursement, dan ini untuk jurnal umumnya. Nah, jadi begitu cara ngecek jurnal transaksi itu dari transaction journal. Kemudian selanjutnya itu kita disuruh juga untuk company data auditor.
Jadi untuk mengecek apakah data yang di input itu sudah ada yang sudah benar ataupun ada yang salah, itu teman-teman bisa langsung ke accounts, pencet ke company data auditor, ini di next saja, next juga. Nah, ini disesuaikan aja dari ini, next, run review. Oke, kalau ada yang begini, bentar, sebentar, ada yang terlewat. Ini untuk transaction reviewsnya sudah benar semua, sudah sesuai ya, berarti uh, lanjut. Nah, ini kalau untuk text exception review itu dia ada tanda tanya, berarti itu sepertinya ada yang salah gitu. Kita display aja. Nah, ini kayaknya salah. PT Lodan historical purchase. Kayaknya ini salah nomor faktur mungkin ya. Coba sebentar dicari dulu. Cuman kayaknya di sini tuh salahnya ada di default code. Ini kan mungkin harusnya ente ya. Nah, saya kayaknya salah masukin entered code-nya ppn. Mungkin coba diganti ente. Oke. Coba semua saya ganti ente dulu ya. Saya display lagi. Oke, ini teman-teman kalau untuk yang tadi error begini, teman-teman bisa display aja seperti yang tadi. Kemudian kalau misalnya memang ada yang perlu dibenerin, silakan dibenerin. uh, di sini kita bisa langsung ke finish aja. Ini kita pencet no aja karena nggak mau print kan ya. Kemudian sudah selesai sampai di situ stepnya yang terakhir. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.